Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Safira Permata Putri, yang dimana saya akan menjelaskan tentang analisis dari satu study case yang sudah saya dapatkan, yaitu tentang pemilihan raya. Nah, yang pertama di sini apa kebijakan yang terjadi. Nah, kebijakan yang terjadi adalah penerbitan surat keputusan Ketua Himatro nilai pada nomor 049 C Ketua tentang mekanisme penyelenggara pemilihan raya mahasiswa ketua dan wakil ketua, yaitu di mana kebijakan ini mengatur regulasi komprehensif terkait pemelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang meliputi pertama, pembentukan badan pelaksana, panitia pemira, dan angkatan yang paling muda, yaitu mabanya. Terus yang kedua, persyaratan ketat bagi pasangan calon ketua dan wakil ketua Himatro dan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan, tidak terkena sanksi akademik, serta dilarang cuti akademik atau mendaftar wisuda sebelum masa kepengurusan berakhir. Selanjutnya, itu ketentuan ambang batas kesalahan teknis surat suara maksimal 5%, di mana jika melebihinya, maka pemungutan suara dinyatakan tidak sah dan harus diulang. Terakhir, yaitu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diarahkan langsung kepada birokrasi kampus. Yang kedua, ada dampak terhadap organisasi mahasiswanya, yang dimana penerbitan kebijakan strategis ini membawa beberapa dampak signifikan bagi internal Himatro Unila, yaitu yang pertama ada kebelanjutan organisasi, yang dimana organisasi ini memiliki sistem dan pedoman baku yang jelas. Pengalaman dari satu periode pengurusan dapat diwariskan ke periode berikutnya secara sistematis, sehingga organisasi tidak perlu memulai dari nol atau berjalan tanpa arah saat melakukan suksesi kepemimpinan. Yang kedua, yaitu ada menjamin kepastian hukum dan ketertiban, yang dimana pembagian batasan yang jelas antara istilah kebijakan, aturan, dan keputusan meminimalkan resiko terjadinya konflik internal atau masalah monoton yang berulang karena tidak adanya aturan main yang pasti. Selanjutnya, ada standar mutu pimpinannya, yaitu persyaratan ketat yang dicantumkan dalam kebijakan memastikan bahwa kandidat yang terpilih nantinya memiliki kapasitas akademik dan kepemimpinan yang matang. Dan terakhir, kaderisasinya aktif, di mana ini untuk menempatkan mahasiswa angkatan termuda, yaitu maba sendiri, sebagai panitia pemira, menjadi sarana pembelajaran dini yang efektif bagi anggota baru untuk memahami sebagai organisasi tersebut. Yang ketiga, di sini ada kebijakan tersebut. Nah, kebijakan tersebut apakah efektif? Jadi secara regulatif, kebijakan ini sangat efektif. Namun, efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada kedisiplinan penegaknya. Nah, faktor-faktor yang menunjukkan efektivitas kebijakan ini antara lain solutif dan antisipatif, yang dimana kebijakan ini sudah mengantisipasi kondisi krisis. Seperti jika hanya ada calon tunggal, adanya suara berimbang seperti diantisipasi dengan pemilu putaran kedua, hingga mekanisme jika terjadi kecurangan penggelembungan suara. Yang kedua, yaitu memiliki parameter ilmiah yang terukur. Penetapan batas standar error maksimal 5% bagi selisih kertas suara memberikan parameter yang adil dan objektif untuk menentukan sah atau tidaknya proses pemungutan suara tersebut. Alur birokrasi yang efisien, yaitu yang dimana pembatasan waktu pengajuan sengketa hasil pemira maksimal 1 kali 24 jam untuk memastikan dinamika organisasi tidak mandek akibat konflik yang berlarut-larut. Terakhir, di sini kebijakan tersebut apakah bertentangan dengan aturan lebih tinggi? Nah, jawaban saya adalah tidak bertentangan karena kebijakan ini telah memenuhi asas ketaatan hierarki hukum dalam organisasi mahasiswa atau HIMA itu. Nah, buktinya adalah ketaatan regulasi yang dimana pada bagian konsideran memperhatikan serta batang tubuh pasal 4 ayat 1, poin B, pasal 6, dan pasal 20 ayat 2. Nah, di mana kebijakan ini secara eksplisit dan tertulis menjadikan peraturan rektor atau pertor Universitas Lampung nomor 11 tahun 2003, serta anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Himatro Unila sebagai dasar acuan utama pembentukannya. Nah, yang kedua yaitu ada sinkronisasi dengan pihak kampus, di mana penyerahan wewenang penyelesaian sengketa siswa pemira kepada dekan Fakultas Teknik atau ketua jurusan Teknik Elektro. Ini terdapat pada pasal 62.
yang dimana kebijakan ini menunjukkan bahwa bahwa ini mengakui dan tunduk pada otoritas lembaga birokrasi kampus yang lebih tinggi selaku pembina organisasi kemahasiswaan. Di sini saya telah menjawab dari poin-poinnya yaitu 1 sampai dengan 4 tentang analisis study case orientasi pengurus Sumatera 2026. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.